Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perkataan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati agar apapun yang kami dengar, apapun yang kami sampaikan, semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami firman yang akan kami dengar pada saat ini. Agar firman yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kehidupan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa sekalipun kami hanya beribadah melalui media yang kami gunakan ini ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kami semua. Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu dosa dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, shalom semua. Pada saat ini kita akan baca dan merenungkan firman dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 di bawah tema membangun rumah tangga yang harmonis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya tanyakan sebagai pertanyaan refleksi bagi kita semua. Bagaimana kita menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga? Apakah hanya dengan cinta, kebersamaan, atau ada hal lain juga yang penting? Kita semua sepakat bahwa dalam kehidupan berkeluarga, cinta sangatlah penting. Namun apakah cinta cukup untuk mempertahankan keharmonisan, terutama ketika mencari konflik, kesalahpahaman, atau bahkan pengkhianatan? Kita sering mendengar nasihat bahwa cinta adalah fondasi dari sebuah rumah tangga. Tapi bagaimana jika fondasi tersebut mulai retak ketika kita terluka oleh orang-orang yang kita kasihi? Apakah kita bisa memelihara keharmonisan? Dalam perjalanan panjang dalam kehidupan berumah tangga, kita akan menemui banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengampuni. Mengampuni ketika terluka, mengampuni ketika kecewa, dan mengampuni ketika kita merasa dikhianati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada satu keluarga dengan satu ibu dan anak-anak. Ada anak bernama Andi dan bernama Siti. Ketika Andi dan Siti dibesarkan hanya oleh ibunya, sang ayah meninggalkan keluarganya ketika Andi dan Siti masih kecil, sehingga ibunya harus bekerja keras sendirian untuk membesarkan. Cinta kasih sang ibu yang tak tergantikan membuat Andi tumbuh menjadi seorang anak yang baik dan bertanggung jawab. Namun di suatu hari ketika Andi sudah dewasa dan mulai mandiri, tiba-tiba sang ayah muncul kembali. Dia ingin untuk memperbaiki hubungan yang rusak setelah bertahun-tahun pergi. Andi dan Siti yang sudah lama hidup tanpa figur ayah merasa bingung. Di satu sisi ada rasa marah karena ditinggalkan begitu lama, namun di sisi lain ada dorongan dari ibunya untuk belajar mengampuni dan menerima kembali sang ayah. Ini adalah sebuah dilema yang nyata, bagaimana mungkin kita mengampuni seseorang yang telah melukai kita begitu dalam. Bagaimana mungkin kita mengesampingkan semua rasa sakit dan membangun kembali sesuatu yang hancur? Dalam peristiwa ini adalah cerminan dari banyak kehidupan di sekitar kita, di mana keluarga sering menghadapi perpecahan dan konflik. Tetapi di tengah-tengah segala keretakan, ada satu kunci yang dapat memulihkan, yaitu pengampunan. Sama seperti Andi yang harus belajar mengampuni, ayahnya, kita pun di dalam keluarga dipanggil untuk saling memaafkan agar keharmonisan tetap terjaga. Dalam konteks di jemaat di Tesalonika, dalam latar belakang sosiohistorisnya dari surat 1 Tesalonika ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sebuah jemaat yang sedang bertumbuh di tengah tantangan besar. Kota Tesalonika adalah kota perdagangan yang penting pada masa itu, dan dengan demikian menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dan agama. Jemaat di sana menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, baik dalam bentuk penganiayaan maupun godaan dari kehidupan duniawi. Jemaat di Tesalonika dalam perenungan kita bisa melihat mereka yang orang-orang yang tidak percaya dan
pada Tuhan, tetapi oleh karena pelayanan Rasul Paulus yang datang ke Tesalonika, Rasul Paulus kini hanya beberapa waktu lamanya di sana, tidak dalam waktu yang lama, tidak sampai 1 bulan, hanya begitu singkat. Tetapi jemaat Tesalonika ini sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kepada Kristus lewat pelayanan Rasul Paulus di sana. Dalam pelayanan Rasul Paulus, mereka menuai keributan karena orang-orang Yahudi yang menjadi iri hati atas keberhasilan pelayanan Paulus selalu. Orang-orang yang membaca dalam Kisah Para Rasul 17 di sana jelas sekali bahwa keributan yang timbul Tesalonika karena pelayanan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Hati mereka menyerat Paulus untuk kemudian dibawa pada singgah rakyat dan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Paulus ini adalah seorang penyesat. Tetapi karena ini seluruh saudara iman di Tesalonika semakin bertumbuh dengan baik, Paulus harus meninggalkan Tesalonika dalam perjalanannya yang mengabarkan Injil. Dan ketika dia berada di Korintus, Timotius membawa kabar tentang apa yang terjadi di Tesalonika, bahwasanya jemaat Tesalonika telah bertumbuh di dalam iman mereka yang sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan, sehingga hidup iman mereka boleh tersebar ke seluruh daerah Makedonia. Orang-orang Tesalonika ini sungguh-sungguh adalah orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan, sehingga Rasul Paulus pun bersyukur atas jemaat yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Tetapi dengan berbagai masalah tekanan mereka alami di Tesalonika, maka Rasul Paulus terbeban untuk memberikan mereka sebuah penguatan atau nasihat supaya iman mereka jangan goyah sebagai jemaat Tuhan. Paulus mengingatkan mereka lewat nasihat-nasihat yang kita baca dalam bacaan ini, yang diawali tentang pemahaman tentang hari itu hanya akan segera datang, tetapi tidak ada yang tahu kapan waktunya. Dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang sebagai pencuri pada waktu malam, sehingga harus yang dilakukan adalah menanti kedatangan Tuhan. Dalam hal berjaga-jaga itu berarti melakukan hal baik. Ketika Tuhan datang, kita tidak ada ketepatan melakukan dosa, tetapi sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang dapat kita pelajari dalam firman ini yang pertama adalah kasih yang menghormati. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 mengatakan bahwa kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang berjaga-jaga dan bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menasihati kamu. Dalam ayat ini Paulus berbicara tentang pentingnya menghormati mereka yang memimpin dan bekerja keras di antara jemaat. Di dalam konteks keluarga, siapa yang bekerja keras dan memimpin tentunya akan menjadi jawaban bahwa orang tua. Mereka yang telah memberikan hidup mereka untuk membesarkan kita, mendidik kita, dan memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Namun bagaimana jika orang tua itu telah berbuat kesalahan? Bagaimana jika seperti ayah Andi, salah satu dari mereka yang meninggalkan keluarga? Apakah kita masih bisa diwajibkan untuk menghormati mereka? Jawabannya adalah ya. Penghormatan bukanlah tentang setuju dengan semua yang mereka lakukan, melainkan penguatan atas peran mereka dalam hidup kita dan keinginan untuk memberikan mereka kesempatan kedua. Di dalam rumah tangga, kasih yang sejati adalah di mana kita menghormati di saat segala sesuatu berjalan lancar, tapi juga ketika terjadi konflik. Kasih yang sejati adalah kasih yang bersedia memulihkan bahkan ketika ada luka. Yang kedua adalah pengampunan sebagai sumber kedamaian dan keharmonisan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-13 berbicara tentang hiduplah selalu dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Kehidupan keluarga yang penuh dengan damai dan keharmonisan adalah dambaan setiap orang. Namun seringkali kedamaian ini terancam oleh ego, kesalahpahaman, dan luka akan masa lalu. Apa yang seringkali menghalangi kita untuk hidup dalam damai dengan orang lain, terutama di dalam keluarga? Jawabannya adalah keengganan untuk mengampuni. Pengampunan adalah kunci untuk memulihkan hubungan yang rusak di dalam keluarga. Pengampunan seringkali menjadi hal yang paling sulit, karena orang yang paling dekat dengan kita adalah mereka yang paling mungkin melukai hati kita. Namun tanpa pengampunan tidak mungkin ada damai. Tanpa pengampunan, keharmonisan hanya akan menjadi mimpi yang jauh. Paulus menekankan pentingnya hidup dalam damai ini bukan sekedar nasihat, namun melainkan panggilan untuk mencari damai bahkan di tengah-tengah konflik. Ketika kita belajar mengampuni, kita tidak hanya membebaskan beban luka dan kebencian dalam rumah tangga, karena pengampunan adalah langkah pertama menuju kedamaian yang sejati. Poin yang ketiga adalah kasih yang sabar dan berkorban. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat 1 Tesalonika 5 pasal 5 ayat 15
Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, baik terhadap kamu masing-masing maupun terhadap semua orang. Ayat ini menekankan betapa pentingnya bersabar dan berbuat baik. Meskipun kita disakiti, dalam hubungan keluarga seringkali godaan untuk membalas dendam dan mempertahankan kebencian sangat besar. Namun Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya untuk selalu mengusahakan yang baik. Ketika kita dipanggil untuk mengampuni, kita juga dipanggil untuk bersabar. Pengampunan bukanlah tindakan sekali saja, melainkan proses yang terus-menerus harus kita lakukan. Kasih yang sejati adalah kasih yang sabar, kasih yang berkorban, kasih yang selalu mencari kebaikan meskipun kita merasa terluka. Sama seperti Andi yang diajarkan oleh ibunya untuk mengampuni ayahnya, kita juga dipanggil untuk mempraktikkan kasih yang penuh pengorbanan dan kesabaran di dalam keluarga kita. Kehidupan keluarga tidak selalu berjalan mulus, tetapi ketika kita mengampuni dan bersabar, kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan berumah tangga, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Akan ada saat di mana kita merasa terluka oleh orang yang kita cintai. Namun kunci untuk menjaga keharmonisan adalah pengampunan. Tanpa pengampunan tidak mungkin akan ada damai. Tanpa pengampunan cinta hanya akan menjadi sesuatu yang kosong. Karena pengampunan adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan. Seperti Andi yang akhirnya memutuskan untuk mengampuni ayahnya, kita semua dipanggil untuk mengampuni, bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.